dan juga korupsi. Kita akan berbincang-bincang dengan Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, terkait apa saja pencapaian dan evaluasi di bidang hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah. Apa kabar Pak Mahfud? Baik, Anissa. Kamu apa kabar? Baik juga. Baik, alhamdulillah. Pak Mahfud, ini kan upacara pertama setelah pandemi COVID. Iya. Ya Pak ya, 2020-2021 upacaranya online, ini 100% lagi seperti di 2019 dan sebelumnya. Iya. Gimana Pak rasanya tadi? Waduh, gembira sekali ya. Pertama gembira karena proklamasi kita berkontemplasi lah ya, proklamasi betapa kita ini sudah sangat maju karena merdeka ya. Kemudian yang kedua ya karena itu 3 tahun kan kita ini 2 tahun tidak pernah upacara seperti gini, lalu ada upacara yang dihadiri oleh pejabat, rakyat, berupa kesenian, budaya dan sebagainya, sangat menyenangkan. Kangen juga ya Pak? Iya, kangen, penuh kegembiraan. Hari ini pakai baju apa Pak? Palembang saya. Oh Palembang, tadi pakai topinya juga? Iya, pakai topinya, tapi karena ini capek, nggak usah dipakai topinya. Ini baru pulang. Pada pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 di DPR, secara spesifik Pak Jokowi mention soal korupsi. Kalau misalnya dilihat dari pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, khususnya di bidang hukum Pak, sejauh ini apa saja pencapaian dan juga evaluasi untuk pemerintah terkait bidang hukum ini Pak? Indeksnya dulu ya, kalau contohnya udah disebutkan oleh Pak Jokowi. Anissa, ketika saya dipanggil oleh Presiden tanggal 21 Oktober 2019, Pak Jokowi itu menyodorkan data, Pak Mahfud, ini indeks hukum kita itu hanya 49,1. Ini tolong dinaikkan indeks ini. Pelanggaran HAM masih ada 13 yang selalu dipersoalkan di dunia internasional. Itu korupsi udah jelas merajalela gitu ya. Nah, laporan Presiden kemarin kita sudah mulai baik karena misalnya indeks penegakan hukum kita dari Oktober ke Februari, Oktober 2019 ke Februari tahun 2022 itu dari 49,1 menjadi 65, sekian. Naiknya signifikan. Politik dan keamanan, Polkam itu memberi sumbangan angka tertinggi 78, sehingga terhadap angka rata-rata yang 73, angka kepercayaan publik 73, politik, keamanan, polisi dan macam-macam itu pembinaan politik itu memberi kontribusi besar 78 di atas angka rata-rata 73. Nah, yang menggembirakan pelanggaran HAM yang katanya selalu disorot oleh luar negeri itu terakhir kali disorot oleh dunia internasional dalam rapat resmi itu tahun 2019. Ya, bulan Juni 2019 di sidang PBB itu masih disebut Indonesia termasuk yang punya catatan dalam pelanggaran HAM. Tapi sejak 2020, 2021 sampai 2022, 3 tahun berturut-turut tidak ada catatan pelanggaran HAM di PBB. Saya datang sendiri di sini bersama 6 orang dari sini, ditambah juga duta besar kita di Jenewa. Tidak ada catatan. Bukan hanya di sidang tidak disebutkan, tapi ketika saya bertemu langsung ke ruang kerjanya memang tidak, malah diapresiasi perkembangan penanganan HAM di Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan juga oleh Presiden Joko Widodo yang mention secara spesifik adalah soal korupsi. Kinerja aparat dalam mengerjakan kasus hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Sejauh ini sudah banyak kan Pak, Asabri, Jiwasraya, kemudian Garuda. Bapak melihat pembenahannya setelah nih kasusnya terungkap, pembenahan di dalamnya seperti apa, Bapak melihatnya bagaimana? Jalan, karena restrukturisasi organisasinya dibahas di sini terus-menerus bersama Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Di ruangan ini, di kantor Menko Polhukam itu, bagaimana menyelamatkan ini ke depannya, tapi yang belakang itu diselesaikan secara hukum. Kedepannya jalan agar rakyat, taruhlah nasabah atau penabung itu tidak dirugikan. Itu sudah dibenahi terus-menerus gitu sampai sekarang, dan saya kira tidak akan ada yang dirugikan di situ ya, kalau yang menyangkut tanggung jawab negara seperti Asabri, Garuda dan sebagainya itu ya kita selesaikan. Dan bukan hanya itu kan, dulu Anda kan tidak pernah bayangkan misalnya ada enggak orang berani memeriksa Kementerian Pertahanan, ada dulu kan.
Zaman saya ada tuh korupsi satelit. Kita buka karena sebenarnya menterinya ingin juga. Saya undang Pak Prabowo, Bapak kalau korupsi ditindak aja. Saya panggil panglimanya, Pak ini ada korupsi loh di sana, mau dilindungi atau mau didiamkan agar kita tidak enggak tegakkan. Saya umumkan, sekarang berproses di pengadilan. Jadi sebenarnya terkadang kita tuh takut pada bayangan sendiri kan, wah itu TNI jangan gitu. Padahal TNI-nya sendiri datang ke sini, tolong dong kami jangan dituduh terus, ditegakkan hukumnya kan gitu kalau sudah diajak bicara. Jadi nyaman kita, ya. Jadi banyak hal-hal besar. BLBI misalnya berapa? Ya. Sejak tahun 2001 kan, 2002 lah keluarnya Impres 9. Itu tidak ada yang berani. Begitu ada yang ngungkap, lalu ada lagi pengacara yang membela, begitu ada yang ngungkap, ada lagi anggota DPR yang membela. Saya bilang oke lah kamu bela semua, kamu diskusi banyak-banyak, saya sekarang yang nyita. Nanti kalau ada apa-apa ya gugat ke pengadilan. Nah, ada tuh juga yang gugat. Memang mereka punya utang. Dan ya, ibu bisa bayangkan, kami sekarang sudah mengumpulkan dana, mengembalikan itu belum setahun ya, sampai Juni kemarin, setahunnya Juni kemarin. Itu sudah 23 triliun. Dari BLBI yang dulu orang seperti takut pada bayang-bayang sendiri, nggak berani nagih. Dia bilang tagih. Kenapa takut? Ini hukum. Kalau kita yang salah nanti kan ada hukumnya. Tapi yang jelas mereka secara hukum ada dokumen bahwa dia punya utang dan menyatakan punya utang, ini jaminannya, ya kita ambil sekarang. Sampai sekarang so far tidak ada yang ke pengadilannya. Paling lu kok saya ditagih segitu, tolong dong dihitung lagi, gitu ada. Tapi saya bilang saya ambil dulu, hitungnya nanti. Kalau lebih saya kembalikan, gitu aja. Ngomong-ngomong soal institusi penegak hukum, salah satu yang lagi kena hantaman cukup berat, bisa dibilang sangat berat, itu kan kepolisian ya Pak ya? Iya. Sejauh ini bagaimana Pak Mahfud melihat kinerja kepolisian terkait kasus ini Pak? Irjen Sambo dan Brigadir Joshua. Saya harus katakan terus terang, kalau kesimpulan akhirnya penyelesaian yang diambil oleh Kapolri itu sudah sangat proporsional dan cukup cepat. 1 bulan loh selesai dalam kasus yang begini rumit. Dan begitu sensitif ya Pak? Begitu sensitif dan rumit karena yang melakukan itu adalah pejabat tinggi Polri yang sebenarnya kalau dihitung bintangnya itu seperti bintang 5. Kenapa tuh, Kadif Propam itu bintang 2. Tapi anak buahnya yang bintang 3, kepala bironya itu ada 3 yang seluruhnya tunduk pada ini. Dia yang meriksa atas perintah ini, apakah ini teruskan apa enggak. Atas perintah ini terus ditindak di sini, mau dihukum apa benar terserah sini. Sehingga rasan-rasannya itu kalau di Polri ya Pak Sambo itu memang praktis bintang 5 karena semuanya takut pada dia. Artinya bisa ditembak pada dia dengan alasan apapun. Nah itu yang menyebabkan ketika dia melakukan kejahatan lalu dia membuat rekayasa seakan-akan orang hampir percaya semua. Barangkali kamu juga pada awalnya agak terpengaruh percaya ya bahwa itu adalah tembak menembak gitu. Padahal itu karangan melibatkan 36 orang yang mengatur skenario itu yang dan sekarang, banyak bintang di dalamnya Pak. Iya, yang sekarang sedang ditahan itu 31 aslinya, sekarang tambah jadi 36. Itu semua karangan. Dan orang tidak akan berani membayangkan di tingkat Polri sendiri susah, sehingga Kapolri juga tidak mudah. Karena misalnya dikumpulkan satu tim, yang satu diam-diam temennya Sambo tidak setuju begini, yang itu begini kan, maka kita dorong dari sini, dari presiden lah. Pokoknya presiden mengarahkan gini dan saya tahu fakta-fakta ini harus mengarah ke sana, sehingga saya katakan jangan sekali-kali terjebak kepada skenario itu tembak menembak itu bohong. Saya bilang ketika orang semua percaya tembak menembak, ini kayaknya udah tenang nih pelakunya, tembak menembak tinggal barandanya dibayar, suruh ngaku dia ke Komnas HAM, saya yang menembak. Gimana caranya kamu nembak? Entah, pokoknya segelas mata tembak aja gitu katanya. Dia tidak tahu sebenarnya bukan dia pelaku utamanya, dia hanya disuruh dan sebagainya sampai sekarang ya. Tetapi maksud saya minta Kompolnas, saya ketua Kompolnas, jangan percaya pada skenario bahwa itu tembak menembak. Ini pembunuhan, dia bilang. Ikuti aja itu alur pembunuhan itu seperti dilaporkan oleh
Kamarudin, oleh Saur Siagian dan sebagainya. Itu arah kita ikut senario itu aja, buktikan ke situ. Nah, Kompolnas yang tadinya agak selalu katanya ikut mengkampanyekan bahwa Sambo benar, Kapolres Jakarta Selatan benar. Saya bilang nggak boleh, kita ikut senarionya, itu aja saya bilang. Akhirnya berbelok. Saya terus dekati ke Polri, ke situ arahnya. Dan ketegangan internalnya seperti apa sih, Pak? Kapolrinya bagus kan, begitu kita usul ikut itu, ya kan, diterima kan, diperiksa duluan nih, yang perkara tembak menembak. Tapi yang ini jalan nih, karena senarionya ini yang itu loh, yang tuduhan bahwa ini tembak menembak kan masih jalan perkaranya nih, karena diteruskan disidik oleh Jakarta Selatan dan pelecehan. Oh iya, dengan itu masih jalan kan, loh katanya ini sudah mengaku kok ini masih jalan. Kita usul ke Kapolri, Pak Kapolri itu kok masih enggak Pak, udah mau dicabut gitu. Sama yang ini sekarang juga. Jadi saya baru kedatangan tokoh-tokoh senior Polri, politisi, kemudian TNI gitu. Ini minta, ini waktunya penataan. Momentum ini harus dijadikan peluang untuk memperbaiki tanpa terlalu gaduh, tanpa harus menyentuh struktur ketatanegaraan. Kita coba olah dari dalam, reposisi personel misalnya ya, penyederhanaan, pengetatan organisasi secara sederhana tapi tidak bisa menimbulkan seorang penguasa padahal dia bukan siapa. Kelas pertama itu pelaku, perencana dan pelaku, Sambo dan beberapa orang, 4 atau 5 orang gitu ya, atau 6 atau berapa. Ini yang melakukan langsung nih.